Salam jumpa rekan-rekan semua, salam bahagia, salam sehat selalu. Di tutorial kali ini kita akan langsung mempraktekkan aplikasi Zotero di Microsoft Word. Ayo kita mulai. Ya, saat ini kita sudah memiliki satu dokumen Microsoft Word yang akan kita jadikan sebagai bahan latihan pada kali ini. Nah, di sini kita sama-sama melihat bahwa sudah ada body note, ya, body note, body note, dan daftar pustaka pada dokumen ini. Saat ini pada dokumen yang kita lihat belum menggunakan aplikasi manajemen citasi, sehingga urutan daftar pustaka tidak beraturan. Bisa sama-sama kita lihat dari A langsung ke T, B, kembali ke A. Jadi tidak beraturan. Kemungkinan yang lain adanya kemungkinan lupa memasukkan rujukan ke daftar pustaka. Jadi kadangkala penulis merujuk di konten namun tidak dimasukkan di daftar pustaka. Atau sebaliknya, ya. Di daftar pustaka ada buku atau artikel, ya. Namun di konten tidak dibuat. Jadi salah satu keuntungan adanya aplikasi manajemen citasi adalah untuk mensinkronkan antara isi, ya, atau rujukan yang ada di konten dengan daftar pustaka. Ya, jadi masalah-masalah seperti itu kita akan coba mengatasinya dengan aplikasi Zotero. Step pertama adalah kita menginput referensi yang ada di dokumen kita ini ke aplikasi Zotero yang ada di laptop atau PC kita. Dokumen kita ini kita minimize dulu. Kemudian langkah pertama kita menjalankan aplikasi Zotero. Akan diklik. Kita lihat isi dari aplikasi Zotero kita masih kosong, masih blank. Nah, tugas kita adalah akan menginput referensi ke dalam ini. Nah, yang pertama kali kita akan membuat folder dulu, tempat menyimpan referensi-referensi yang akan kita rujuk dengan cara mengklik, ya, saya ulangi, mengklik New Collection yang kita buat namanya tugas akhir. Sudah selesai, sudah ada folder baru, koleksi baru. Nah, selanjutnya agar kita dimudahkan bekerja di beberapa laptop atau di beberapa PC, kadangkala kita bekerja pagi hari di PC yang satu, malam hari di PC yang lain. Jadi bagaimana mensinkronkan pekerjaan kita yang ada di PC pertama ke PC kedua. Caranya adalah kita akan mensinkronisasikan My Library yang ada di laptop kita dengan web library yang ada di servernya Zotero. Nah, akan ambil edit, klik edit, kemudian preference, klik preference, kemudian di bagian sinkronisasi
Ada general, ada sinkronisasi. Di sini kan masih kosong data untuk sinkronisasinya. Kalau seandainya sudah ada uh, user account kita di Zotero, itu kita tinggal menginputkan saja. Kalau belum ada, silakan kita register dulu. Silakan register, kita buka proses kita register di zotero.org user register. Ya, kalau saya sudah ada. Nah, ini untuk registrasinya itu sangat mudah, tinggal masukkan username yang kita inginkan, kemudian email, kemudian password. Nah, saya coba login karena saya sudah ada. Saya coba login, ya. Zotero, saya sudah login, dan saya cek di web library-nya itu masih kosong. Ini masih kosong. Kita kembali ke aplikasi Zotero di My Library. Ya, maaf, kita ambil Zotero Preference tadi kembali. Karena saya sudah ada user account-nya, kemudian saya masukkan user account, username-nya, saya masukkan password, kemudian klik setup sinkronisasi. Ini kita tidak perlu checklist karena akan memenuhkan data kita di server Zotero. Ya. Kita tidak harus mensinkronisasikan file-file PDF atau segala macamnya. Dan klik OK. Nah, ini kita nanti bisa sinkronisasi dengan cara mengklik ada icon sinkronisasi di sudut kanan atas. Oke, silakan klik My Collection atau folder tugas akhir kita. Kita akan menginput referensi yang ada di dokumen kita tadi. Kita kembali ke dokumen Word kita. Pertama kali kita menginput artikel dari Abror dan kawan-kawan tahun 2021. Kita coba copy. Kita copy saja. Kita akan pergi ke Google Scholar. Saya sudah buka Google Scholar-nya, atau Google Cendekianya. Paste di sini. Cari. Oke, bertemu apa yang kita cari. Dan diklik. Kita diarahkan ke emerald.com. Kita klik kanan di sini, Save to Zotero. Kita ambil yang metadata saja. Kita lihat ada seperti ini, Saving to. Oke. Dot. Coba kita buka Zotero kita. Ini sudah muncul. Satu. Dia langsung tersimpan. Kemudian kita copy apa? Trianto. Cari Trianto. Apakah ada? Ya, ada. Kita copy. Kita pindahkan ke Google Scholar lagi. Ya. Kita paste di sini. Nah, ya. Kita klik
klik kanan di sini, atau langsung ini, klik icon ini, extension, klik, kemudian klik Zotero Connector, dia akan muncul save itu, kita arahkan ke tugas akhir, done, kita kembali ke Zotero, oke, sudah tersimpan. Kita coba masukkan yang lain lagi. Abror sudah ada, kemudian ada Pas Rizal, kita lihat Pas Rizal ada. Coba ke Google Scholar, kita delete dulu, kita paste di sini, cari. Mungkin kita akan langsung saja di Google Scholar ini, kita mau simpan, save to Zotero, Google Scholar, atau klik icon, extension, kita ambil Zotero Connector, checklist, oke, saving to tugas akhir, done. Kita lihat, sudah masuk, ya. Ke Word kita lagi, di sini doang, kita lihat, ternyata tidak ada, doang. Nah, kebetulan mungkin kita pernah membaca buku, karena yang namanya daftar pustaka otomatis kita pasti pernah membaca referensi-referensi ini. Kita pernah membaca buku karangan Roni Doang, terbitan tahun 2020. Nah, kita akan menginput secara manual. Kita masuk ke Zotero lagi. Kita input secara manual dengan mengklik icon yang ada di atas ini. Saya ulangi, klik, kemudian ambil buku, kemudian dibikin judulnya mungkin namanya loyalitas nasabah Bank Syariah di Indonesia. Jadi autornya namanya Roni Doang. Nah, untuk autor kita ketik yang pertama kali adalah nama terakhir atau family name, ya, nama terakhirnya penulis kebetulan Doang. Kemudian first name-nya Roni, namanya Roni Doang, ya. Kemudian tempat terbit bukunya Jakarta. Publishernya mungkin namanya Awan Press. Kemudian terbitan tahun 2020. Nah, mungkin ada ISBN-nya, itu boleh diisi. Nah, untuk awalnya kita isi ini saja dulu, data-data yang penting. Nah, kita sudah sukses menginput satu referensi secara manual, sudah muncul di sini. Kemudian kita kembali ke Word, ada Doang. Kemudian ada Al-Nasr. Kebetulan Al-Nasr dan Mulia ini saya punya file PDF-nya. Jadi bagaimana caranya? Kita menginput referensi dengan cara memanggil file PDF. Kita kembali ke Zotero. Coba lihat icon ini, diklik. Kemudian kita arahkan ke link to file. Kita klik link to file. Kemudian cari di mana file PDF kita simpan. Kebetulan ini ada Al-Nasr. Klik open. Ya, sedang proses. Ya, dia terbaca. Namun sepertinya volume dan isunya kosong.
Nah, kita coba eh, lihat ke file aslinya. Oke, dan minimize. Ya, Al-Nasr. Ya, sudah terbuka. Ternyata volume 4 isunya kosong, volume 4 halaman 63 sampai 72. Volume 4 ini saya copy ya. Volume 4 isu kosong. Saya kembali ke Zotero. Volume 4 isu kosong. Oke, halaman 63 sampai. Ini udah benar ya. Kemudian kita coba panggil file satu lagi Mulia. Saya punya filenya. Balik ke Zotero. Kemudian klik icon ini. Kemudian link to file. Panggil Mulia. Ya, proses. Oke, yang muncul. Nah, kalau untuk date seperti ini, kita usahakan tidak perlu ada tanggal dan bulan. Tahunnya saja cukup. Kita bisa edit ini. Tinggal tahun saja. Kita lihat juga referensi yang lain. Seperti itu. Nah, kita coba tahun saja. Oke. Tidak ada Nasr, ada tahun Mulia. Nah, cukup. Ini kita bikin tahun saja. Nah, lanjut. Kemudian kita lihat Al-Qaisi. Ada. Oh, ternyata ada DOI-nya. Kita copy DOI-nya. Kita coba menginput referensi dengan DOI. Nah, pula caranya. Balik ke Zotero. Ya. Coba lihat ikon yang di atas ini. Seperti tongkat. Akan diklik. Kemudian kita paste di sini. DOI yang kita copy tadi. Kemudian enter. Sepertinya dia muncul. Kemudian kita kembali lagi ke Word. Siapa lagi? Kemudian Hamid. Hamid. Coba kita ke Google Scholar saja. Yang ini kita delete saja. Cari. Ini Hamid. Kita save to Zotero. Google Scholar. Checklist. Oke. Saving to tugas akhir. Done. Nah, kemudian ada Suhartanto. Lihat Suhartanto. Kita copy. Paste. Kita klik kanan. Save to Zotero atau klik icon ini. Zotero Connector. Checklist. Oke. Save itu tugas akhir. Done. Ya, sudah muncul di sini semua. Kemudian apa lagi? Suhartanto sudah, Abrom sudah ada tadi. Kemudian Ciu.
masuk ke Google Scholar, kita delete, yang tadi kita copy, dan di sini kita paste, cari, ya, klik kanan, save to Zotero, Google Scholar, checklist, oke, muncul saving to, kita masukkan ke koleksi tugas akhir, done. Lanjut, kemudian Ciu sudah pasangan. Ada, oh ternyata ada DOI-nya, kita copy DOI-nya, copy, kita masuk ke Zotero, ya, klik icon kayak seperti tongkat ini, paste di sini, kemudian enter. Nah, lanjut. Kemudian terakhir ada Chikaze. Kita copy, masuk ke Google Scholar. Ini kita delete saja. Dan kita paste di sini. Klik kanan, save to Zotero. Oke, checklist. Oke. Ya. Jadi kita sudah selesai menginput referensi-referensi yang kita inginkan. Jadi ada referensi mulai dari Abrol sampai tadi Chikaze. Setelah selesai, jangan lupa kita mensinkronkannya. Kita klik sinkron. Nah, nanti akan muncul di web library kita di Zotero. Selanjutnya kita akan menginput rujukan body note. Ya. Kita akan Zotero merujuk dan akan membuat daftar pustaka nantinya secara otomatis. Pertama, kita klik di atas ini ada Zotero. Sebelum kita merujuk, kita harus men-setting dulu dokumen preference-nya. Akan diklik dokumen preference, akan muncul jendela Zotero dokumen preference. Nah, kita akan menggunakan APA, ya, edisi ke-7. Nah, biasanya kalau body note memakai APA, silakan diklik, kemudian pastikan ini terchecklist, otomatis untuk update citasinya jika ada perubahan nantinya, kemudian klik OK. Nah, kita coba seperti ini, upload, dan kawan-kawan. Kita gunakan Zotero, kita delete dulu, klik add atau edit citation. Nah, kemudian kita ambil atau kita klik logo Z ini, dan kita coba ambil classic view, kita cari upload, klik di upload, kemudian klik show editor, ya, kemudian kita edit. Nah, kita edit, kemudian kita kurung di tahunnya, dan oke, upload. Dan Trianto juga seperti langkah yang tadi, ya, kita delete, add, dan klik logo Z, icon Z,
classic view, dan cari Trianto, kita diklik, kemudian show editor, ini kita edit, tutup dulu, oke. Lanjut, ini juga seperti ini, bro, klik icon Z, classic view, bro, show editor, edit, oke, kemudian pass result, classic view, cari di sini, nah dia show editor, dia kita edit, oke. Kemudian ada doang, ya, kita delete, kita add. Nah, kita bisa langsung menggunakan fasilitas Zotero ini. Kita ketik mungkin doang, dan diklik di bagian biru ini, klik, kemudian enter, dia muncul. Nah, kemudian ada dua ini, ada Al-Nasr dan Mulia. Gimana caranya? Saya ingat ada Al-Nasr dan Mulia. Coba add edit citation, klik account Z, classic view. Tadi itu Al-Nasr, ya, oke. Kita bisa sort, kemudian klik multiple source. Al-Nasr sudah pindah ke sini, dan Mulia, klik Mulia, pindahkan ke sebelah kanan dengan klik tanda panah. Oke. Nah, apakah boleh kita tambah satu lagi, umpamanya 3, 4, 5, bisa. Kita coba mungkin ciu, P3. Kita oke kan? Muncul dia 3. Nah, kemudian ada Al-Qaisi. Umpamanya kita lupa nama penulis tapi ingat judul bukunya atau judul artikel yang akan dirujuk. Nah, kita coba add, edit, citation, klik icon Z, kemudian classic view. Siapa namanya tadi ya? Kita lupa. Nah, tadi namanya Al-Qaisi ya. Nah, Al-Qaisi. Klik classic view, Al-Qaisi. Oke. Ya. Dan ini ada 2 orang, artinya multiple. Abhamid dan Suhartanto. Abhamid dan Suhartanto. Klik classic view, yang multiple, dan ada Abhamid, Suhartanto. Oke. Dia ini ya, Lord dan Ciu. Classic view, udah pindah Ciu. Kemudian ada Asad, Kikaze, saat kita multiple saat C
Oke, kita sudah selesai menuju. Kemudian kita akan membuat daftar pustaka. Ini kita delete saja. Oke. Kemudian klik add atau edit bibliografi. Oke, sudah muncul daftar pustaka secara otomatis. Ini bisa kita rapikan. Akan diblok semuanya. Home, bahasa kiri kanan, di paragrafnya kita ganti jadi 1,5. Oke, kita sudah punya apa? Rujukan dengan Zotero dan daftar pustaka yang sudah tersusun secara otomatis. Tadi kita sudah melakukan citasi dengan body note. Nah, sekarang kita akan coba mensitasi dengan gaya footnote. Nah, gaya footnote. Nah, umpamanya seperti ini. Kita pingin ini footnote. Ya, kalau ini kan body note. Nah, bagaimana caranya? Kita klik Zotero, kemudian klik dokumen preference. Kalau untuk body note, kita menggunakan APA yang edisi ke-7. Nah, untuk yang footnote, kita gunakan Chicago Manual of Style edisi yang ke-17. Silahkan diklik. Pastikan otomatis ya untuk update-nya itu terchecklist. Oke. Ya. Kita coba upload seperti ini. Kita delete sampai di sini. Upload. Kemudian add. Kemudian kita klik di sini, mungkin kita ketik saja upload. Muncul. Klik bagian biru. Kemudian enter. Ya. Footnote-nya sudah footnote-nya sudah ada. Kemudian Rianto dan Mas Rizal kita delete. Ya. Add. Yang kita ketik di sini Rianto. Kita klik di bagian yang biru dan enter. Nah, kemudian di bagian bawah lihat ya. Kita add, kemudian kita ketik upload, enter ya. Pas result ya. Add, ketik pas result, klik bagian birunya, enter. Nah, kemudian doang. Nah, kita add, kita bisa menggunakan fasilitas classic view. Kita cari doang. Oke. Nah, kemudian bagaimana dengan banyak penulis seperti ini? Ya. Al Nasser dan Mulia. Ini kita hilangkan dulu. Ya. Add, edit, klik icon Z, klik classic view. Tadi Al Nasser dan Mulia ya. Ulangi, klik icon Z, ambil classic view, klik multiple ya. Jadi kan single klik multiple source, kemudian cari Al Nasser, pindah ke sebelah kanan dengan mengklik panah, kemudian kita cari Mulia ya. Mulia, atau kita cari di sini Mulia. Nah, ada.
pindah sebelah. Oke, nah dia akan muncul di sini 6 ya. Nah kemudian ada OKC ya, add mana dia, ini dia, enter. Kemudian penulisnya lebih dari satu lagi, Abhamid dan Suhartanto. Add, ambil multiple, kita cari Abhamid, pindahkan, dan Suhartanto, pindahkan. Oke. Nah, kemudian ada dua lagi. Ya. Siapa tadi? Mana? Abror dan Ciu ya. Add, ambil classic view, ambil multiple, kita cari ini ada Abror, kemudian ada Ciu, pindah. Oke. Ya, terakhir ada Saat dan Cikaze. Coba ya, ada Saat, ini multiple ya, sudah pindah langsung. Kemudian Cikaze. Oke. Nah, ini kita delete, kita akan buat daftar pustaka. Add atau edit bibliografi. Nah, dia muncul secara otomatis. Ini bisa kita rapikan tergantung keinginan kita. Kita bikin paragrafnya 1,5 ya. Nah, footnote-nya bisa juga kita rapikan. Kita blok semuanya, Ctrl A. Kita jadikan Times New Roman. Ini kita geser. Ini kata kiri kanan. Nah, ini pakai ibid nggak ya? Tidak ada ibid. Apa? Nah, kita pingin pakai ibid. Nah, contohnya. Kita pingin pakai ibid. Bagaimana caranya? Kita ambil Zotero, kemudian klik dokumen preference. Di sini kan tidak ada Chicago Manual of Style yang full note plus ibid, tidak ada. Bagaimana cara menambahkannya? Klik Manage Style, ya. Nanti akan muncul di bawah jendela baru Zotero Preference, ya. Saya ulangi. Saya ulangi dokumen preference, dan kita pingin ditambah ibid ya. Ada yang suka pakai ibid, ambil manage style, dia akan muncul Zotero preference, jendela baru, kemudian get additional style. Perlu rekan-rekan perhatikan bahwa untuk menambah style baru ini kita harus terkoneksi dengan internet. Kalau tidak terkoneksi dia tidak bisa. Kita klik get additional style, silahkan diklik. Muncul jendela pencarian. Kita ketik di tempat pencarian dengan keyword jika. Kita cari ada nggak yang pakai full note, pakai ibid. Nah ini dia ada. Ya. Nah, silahkan diklik yang pakai ibid. Nah dia sudah muncul di sini. Kemudian OK. Ya. Nanti kembali lagi ke dokumen preference. Ini sudah ada muncul Chicago Manual of Style yang with ibid. Yang diklik, pastikan ini terchecklist, klik OK.
Ya, udah selesai. Jadi pekerjaan kita, ini kita rapikan sedikit, biar kelihatan cantik dia. Nah, jadi pekerjaan kita untuk mensitasi dan membuat daftar pustaka, baik itu body note ataupun dengan footnote, itu sudah selesai dan sangat mudah sekali, ya, dan sangat menyenangkan. Nah, demikian saja rekan-rekan tutorial kita kali ini. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Salam bahagia, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.